Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Seluruh penghafal Al-Quran di Nusantara. Insya Allah kali ini saya akan berbagi tips sedikit menurut pengalaman saya pribadi, yaitu untuk kita menghafal Al-Quran, yang paling pertama adalah kita harus menyiapkan, menyiapkan apa? Menyiapkan mushaf favorit kita, mushaf yang kita enak membacanya, yang kita jika kita melihatnya itu kita tahu tajwidnya dan sebagainya. Pokoknya Al-Quran yang favorit kita itu yang mana. Nah, sebelum kita menghafal, pastikan kita memiliki Al-Quran favorit. Nah, itu jangan diganti-ganti sampai nanti kita selesai 30 juz. Nah, itu yang pertama. Jadi kita menentukan Al-Quran andalan kita yang seperti apa. Kalau misalnya kita biasa pakai Rosam Usmani, maka ya pakai Rosam Usmani. Kalau biasa pakai mushaf yang Indonesia, Suwarli ya, Sawarli, nasnya, hotnya, maka ya pakai yang itu. Yang kedua adalah pastikan kita memiliki ustadz. Pastikan kita memiliki ustadz. Nggak mungkin kan kalau misalnya kita membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran tanpa adanya guru, itu sangatlah tidak mungkin. Karena mau bagaimanapun Al-Quran ini kan diturunkan secara talaki gitu. Al-Quran diturunkan secara mulut ke mulut. Rasulullah dulu ummi, beliau nggak bisa membaca, beliau nggak bisa menulis, maka ya salah satu caranya adalah dengan ditalkin. Malaikat Jibril mentalkin, ya bacalah. Nah, ini juga yang menjadi landasan bahwa kita itu harus mempunyai guru, harus mempunyai ustadz gitu. Kalau memang kita jauh atau kita sibuk dengan kesibukan kita, maka ya kita memilih menggunakan online misalnya. Itu nggak apa-apa. Tapi ya alangkah baiknya bisa offline, mencari guru-guru ngaji. Kan sekarang rumah Quran sudah banyak tersebar di seluruh Indonesia. Maka kita harus mencari guru ngaji itu siapa. Nah, nanti guru ngaji itulah yang akan membenarkan tajwidnya, membenarkan makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, dan sebagainya. Begitu. Yang ketiga adalah kita harus mempunyai waktu luang. Nah, waktu luang itu untuk apa? Bukan waktu luang sebenarnya, meluangkan waktu. Nah, meluangkan waktu untuk menghafal Al-Quran. Karena dengan kita menghafal Al-Quran, dengan kita meluangkan waktu untuk menghafal Al-Quran, maka jelas insya Allah Allah akan meringankan beban-beban kita atau memudahkan segala urusan kita. Karena dengan meluangkan waktu, maka ya kita sudah membagi waktu kita ini untuk Al-Quran. Nah, jika kita sudah membagi waktu kita untuk Al-Quran, maka ya insya Allah Allah akan memudahkan segala urusan kita. Gitu. Alangkah afdolnya ya di pagi hari, meluangkan waktunya di pagi hari setelah sholat subuh atau sebelum sholat subuh. Kalau misalnya sibuk nih, di kota kan biasanya gitu, berangkat pagi, sebelum subuh itu udah berangkat kantor, nggak ada waktu untuk ngapal Quran. Sebenarnya ada caranya. Jadi kita tapi dipastikan sudah bisa membaca Al-Quran ya dengan baik lah ya, dengan baik. Jadi kita bisa merekam suara kita, suara sendiri itu di rekaman HP. Kita rekam dengan cara dibaca, Al-Qurannya dibaca. Misalnya kita mau menghafal satu ayat, nah kita baca satu ayat itu. Satu ayat kita baca dengan direkam. Nah, besok pagi pas di mobil atau di motor kita dengarkan rekaman kita diulang-ulang terus. Dengan cara si simple itu, insya Allah bisa untuk konsisten ngafal satu hari satu ayat misalnya. Atau satu hari satu halaman kita baca dulu malam harinya. Sebelum tidur kita baca sambil kita rekam. Tapi pastikan bacaan kita itu sudah benar. Nah, direkam setelah selesai. Ini untuk rekaman ini untuk besok pagi. Nah, besok pagi pas kita berangkat ke kantor, kita buka tuh rekaman kita pencet sambil dengerin sambil nyetir. Nah, itu setiap hari seperti itu, insya Allah akan hafal sendiri.
Nah, misalnya di kantor ada waktu luang atau di kantor ada guru ngajinya, wah itu lebih bagus lagi pas sholat duha atau pas zuhur disetorkan. Insya Allah banyak lah, banyak cara kita untuk menghafal Quran. Kadang yang jadi pertanyaan, kita melawan kemalasan itulah yang sulit. Gitu. Terus yang keempat, eh, memiliki komitmen yang kuat. Jadi kalau misalnya target satu hari satu halaman, ya udah komitmen harus satu hari satu halaman. Kalau misalnya satu hari setengah halaman, komitmen satu hari satu halaman, setengah halaman atau satu ayat. Sedikit sedikit sedikit, sedikit yang penting punya komitmen yang kuat gitu. Yang kelima adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ya hamba yang doif, gak mungkin kalau misalnya seorang hamba itu nggak berdoa sama Allah, nggak mungkin. Karena sekecil apapun, bahkan sendal yang rusak pun atau bahkan jarum yang jatuh pun, ketika kita mencari ya kita harus berdoa sama Allah gitu. Hal-hal sekecil itu pun harus kita berdoa sama Allah. Apalagi ketika kita ingin memasukkan kalamnya ke dalam sanubari kita gitu. Gak mungkin kalau kita tidak meminta pertolongan kepada Allah gitu. Dan itu harus dilakukan oleh seluruh hamba yang ingin menghafalkan Al-Quran. Khususnya di waktu-waktu mustajab. Nah, kita semua tahu waktu mustajab itu kapan aja. Misalnya kayak antara azan dan iqamah, atau ya banyaklah waktu mustajab ya. Nah, itu harus kita lantunkan doa-doa itu. Doa-doa itu harus kita lantunkan. Begitu aja 5 tips agar kita dimudahkan dalam menghafal Al-Quran. Jika ada pertanyaan atau apapun itu bisa di komentar. Nanti kan kita bahas lebih lanjut kan. Oh Tat, ini kurang jelas tentang ini. Kita bahas lebih lanjut gitu kan. Baik, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.